Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan NPM 0324011105. Di sini saya akan menjelaskan tentang ICT dalam IPAS sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian ICT dalam IPAS. ICT, Information and Communication Technology atau teknologi informatif dan komunikasi adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Dalam IPAS, ICT digunakan sebagai sarana untuk membantu peserta didik dalam memahami fenomena alam dan kehidupan sosial melalui berbagai media digital, aplikasi pembelajaran, internet, simulasi, video edukatif, serta perangkat teknologi lainnya. Pada kurikulum Merdeka, IPAS mengintegrasi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sehingga siswa dapat memahami hubungan antara manusia, lingkungan, teknologi, budaya, dan masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ICT menjadi salah satu alat terpenting untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Yang kedua, hakikat IPAS dan hubungannya dengan ICT. IPAS merupakan mata pelajaran yang mengkaji fenomena alam dan fenomena sosial, di mana fenomena alam mempelajari makhluk hidup, lingkungan, energi, bumi, dan berbagai gejala alam. Sedangkan fenomena sosial mempelajari manusia, interaksi sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti yang pertama, menggunakan peta digital untuk mempelajari kondisi geografi suatu daerah. Yang kedua, menggunakan video dokumenter untuk memahami keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan simulasi cuaca untuk memahami perubahan iklim. Yang keempat, menggunakan internet untuk mencari data kependudukan dan lingkungan. Masuk yang ketiga, tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yang kedua membantu siswa memahami konsep alam dan sosial secara lebih mudah, yang ketiga menyajikan pembelajaran yang menarik dan ingin interaktif, yang keempat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan literasi digital visual. Yang keenam, menumbuhkan keterampilan mencari dan mengelola informasi. Yang ketujuh, membantu siswa memahami kondisi lingkungan dan masyarakat secara nyata. Yang kedelapan, mendukung pembelajaran berbasis proyek dan investigasi. Kemudian masuk yang keempat, peran ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, sebagai sumber belajar, ICT menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat digunakan siswa untuk mempelajari materi IPAS seperti buku digital, video edukatif, dan situs pendidikan. Dengan ini memberikan manfaat informasi lebih luas dan aktual, memperkaya wawasan siswa dan mendukung pembelajaran yang mandiri. Yang kedua, sebagai media pembelajaran, ICT digunakan untuk menyajikan materi secara menarik melalui video pembelajaran, animasi, permainan edukatif, dan presentasi multimedia. Contohnya menjelaskan proses terjadinya hujan menggunakan animasi interaktif sehingga siswa dapat melihat proses tersebut. Yang ketiga, sebagai alat observasi dan penelitian. Dalam IPAS, siswa seringkali melakukan pengamatan terhadap lingkungan di masyarakat. ICT membantu melalui kamera digital, smartphone, aplikasi survei sensor lingkungan, dan peta digital. Contohnya, siswa mendokumentasi kondisi lingkungan sekitar sekolah menggunakan kamera ponsel. Kemudian masuk yang kelima, ICT dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama, mempermudah pemahaman materi yang sulit dapat dijelaskan melalui gambar, video, ataupun animasi. Contohnya seperti terjadinya proses gunung meletus dapat dipahami melalui simulasi digital. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan menggunakan teknologi
membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang aktual, di mana siswa dapat memperoleh informasi terbaru mengenai cuaca, bencana alam, kependudukan, lingkungan, dan peristiwa sosial. Keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21 ICT yang membantu siswa mengembangkan critical thinking, berpikir kritis, kreatif atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat melakukan penelitian sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital, di mana yang dapat ditentukan topik lalu menyimpulkan data setelah menganalisis data, habis itu membuat laporan presentasi melalui presentasi sebelum dilanjutkan mempresentasikan hasilnya. Keenam, penerapan ICT pada materi IPAS. Yang pertama, keberagaman budaya Indonesia dapat digunakan dengan video budaya daerah, peta interaktif Indonesia, serta museum virtual. Dengan kegiatan ini, siswa dapat menelusuri budaya berbagai daerah melalui internet dan membuat presentasi digital. Yang kedua, lingkungan dan pelestariannya. Dapat digunakan kamera digital, video, dokumentasi, aplikasi penataan. Dengan ini siswa maupun mengobservasi lingkungan sekitar sekolah dan membuat laporan digital. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Dapat menggunakan website perkiraan cuaca, animasi cuaca, dan peta cuaca digital dengan menganalisis data cuaca selama 1 minggu. Yang keempat, sumber daya alam. Dengan menggunakan video eksplorasi sumber daya alam, peta digital, dan infografis, dengan membuat poster digital tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kelima, interaksi sosial. Dengan menggunakan aplikasi survei online dan media komunikasi digital. Dengan ini siswa dapat melakukan survei sederhana mengenai kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar. Ketujuh, jenis-jenis ICT yang digunakan dalam IPAS. Yang pertama, komputer atau laptop digunakan untuk mengolah data dan membuat tugas. Yang kedua, smartphone atau ponsel pintar mengakses informasi dan dokumentasi internet, berfungsi mencari sumber belajar. Yang ketiga, proyektor berfungsi untuk menampilkan materi. Yang keempat, video pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan konsep secara visual. Yang kelima, peta digital mempelajari kondisi geografi. Yang ketujuh, aplikasi survei untuk mengumpulkan data sosial. Yang kedelapan, kamera digital digunakan untuk dokumentasi pengamatan. Yang kesembilan, LMS digunakan untuk mengelola pembelajaran online. Yang kesepuluh, augmented reality atau AR, visualisasi objek dan lingkungan. Yang kedelapan, contoh aktivitas pembelajaran IPAS berbasis ICT seperti pada proyek mengenali lingkungan sekitar sekolah dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan sekolah. Yang kedua, mengambil foto menggunakan smartphone atau telepon pintar. Yang ketiga, mencatat hasil dari pengamatan. Yang keempat, mengolah data menggunakan komputer. Yang kelima, membuat laporan secara digital. Yang keenam, menyajikan hasil melalui presentasi. Yang kesembilan, kelebihan penggunaan ICT dalam IPAS, membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif, mempermudah siswa dalam memvisualisasi fenomena alam dan sosial, menyediakan informasi yang luas dan terkini, mendukung pembelajaran yang mandiri, meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan teknologi, dan mempermudah kerjasama antara siswa. Kemudian yang ke-10, kekurangan penggunaan ICT dalam IPAS, yaitu membutuhkan perangkat teknologi memadai, ketergantungan pada internet. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, membutuhkan keterampilan digital dari guru maupun siswa, potensi penyalahgunaan teknologi jika tidak diawasi, gangguan konsentrasi akibat penggunaan perangkat digital yang berlebihan. Yang ke-11, tantangan implementasi ICT dalam IPAS. Dengan adanya IPAS terdapat beberapa tantangan yang sering ditemui seperti keterbatasan sarana dan prasarana, akses internet yang belum merata, kurangnya pelatihan guru, rendahnya literasi digital sebagian peserta didik,
keterbatasan anggaran sekolah. Dengan ini terdapat juga solusinya. Yang pertama, peningkatan fasilitas teknologi di sekolah, pelatihan ICT bagi seluruh guru, pengembangan literasi digital pada siswa, pemanfaatan teknologi yang sederhana dan mudah diakses, dan keterbatasan anggaran sekolah. Dengan ini kesimpulannya, ICT atau Information and Communication Technology merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran IPAS karena membantu siswa dalam memahami berbagai fenomena alam dan sosial secara lebih mudah, menarik, dan bermakna. ICT berperan sebagai sumber belajar, media pembelajaran, alat observasi, sarana komunikasi, serta pendukung proyek dan penelitian sederhana. Dengan pemanfaatan yang tepat, ICT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan abad ke-21, serta mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan hidup di masa depan. Baik, itu saja. Jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.